Assalamualaikum everyone. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Miftahuddin selaku dosen pengampu pendidikan agama Islam. Nama saya Rini Sartika dengan NIM 15032200092 dari kelas 2A Prodi Ilmu Komunikasi. Izinkan saya memaparkan materi mengenai hubungan akhlak dengan tasawuf. Berikut ini materinya. Yang pertama ada akhlak tasawuf dan ruang lingkupnya. Masuk ke pengertian akhlak. Secara etimologis atau lughatan, akhlak berasal dari bahasa Arab adalah bentuk jamak dari khuluq yang berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku atau tabiat. Berakar dari kata khalaqa yang berarti menciptakan, seakar dengan kata khaliq atau pencipta, makhluk atau yang diciptakan, dan khalq berarti penciptaan. Sedangkan menurut istilah, menurut Ibnu Miskawayh, akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang mendorongnya untuk melaksanakan perbuatan tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan atau segala sesuatu yang sudah menjadi tabiat. Kemudian menurut Imam Ghazali, akhlak adalah yang tertanam dalam jiwa yang menimbulkan macam-macam perbuatan yang mudah tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Masuk ke pengertian tasawuf. Menurut bahasa, berarti syaf atau baris, sufi atau suci, sofos berasal dari bahasa Yunani yang artinya hikmah, dan suf atau kain wol. Tasawuf menurut bahasa juga diartikan sebagai sikap mental yang selalu memelihara kesucian diri, beribadah, hidup sederhana, rela berkorban untuk kebaikan, dan bersikap bijaksana. Menurut istilah, tasawuf adalah upaya mensucikan diri dengan cara menjauhkan pengaruh kehidupan dunia dan memusatkan perhatian hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada juga tasawuf adalah kegiatan yang berkenaan dengan pembinaan mental ruhaniyah agar selalu dekat dengan Tuhan. Dan yang terakhir, tasawuf adalah moralitas yang berasaskan Islam. Artinya bahwa pada prinsipnya tasawuf bermakna moral dan semangat Islam, karena seluruh ajaran Islam dan dari berbagai aspeknya adalah prinsip moral. Akhlak dan tasawuf saling berkaitan. Akhlak dalam pelaksanaannya mengatur hubungan horizontal antara sesama manusia, sedangkan tasawuf mengatur jalinan komunikasi vertikal antara manusia dengan Tuhannya. Akhlak menjadi dasar dari pelaksanaan tasawuf, sehingga dalam prakteknya tasawuf mementingkan akhlak. Kemudian ruang lingkup akhlak. Objek pembahasan ilmu akhlak adalah perbuatan manusia untuk selanjutnya diberikan penilaian tentang baik buruk. Cirinya adalah dilakukan atas kehendak dan kemauan dan telah dilakukan secara terus-menerus sehingga menjadi tradisi dalam kehidupannya. Dr. Abdullah dalam buku Dustur Al-Khalaq fi Al-Islam membagi akhlak dalam 5 aspek kehidupan, yaitu pertama akhlak perorangan, di mana semua hal yang diperintahkan, segala yang dilarang, hal-hal yang diperbolehkan, dan akhlak dalam keadaan darurat. Yang kedua ada akhlak keluarga. Kewajiban timbal balik orang tua dan anak, kewajiban suami dan istri, dan kewajiban terhadap kerabat dekat. Yang ketiga ada akhlak bermasyarakat. Itu mencakup hal-hal yang dilarang, hal-hal yang diperintahkan, dan kaidah-kaidah adab. Yang keempat ada akhlak bernegara. Akhlak ini meliputi hubungan antara pemimpin dan rakyat, serta hubungan luar negeri. Dan yang terakhir ada akhlak beragama, meliputi kewajiban terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ruang lingkup tasawuf. Tasawuf bertujuan untuk memperoleh suatu hubungan khusus langsung dari Tuhan. Hubungan yang dimaksud mempunyai makna dengan penuh kesadaran bahwa manusia sedang berada di hadirat Tuhan. Kesadaran tersebut akan menuju kontak, komunikasi, dan dialog antara roh manusia dengan Tuhan. Hal ini melalui cara bahwa manusia perlu mengasingkan diri. Keberadaannya yang dekat dengan Tuhan akan berbentuk ijtihad atau bersatu dengan Tuhan. Demikian ini menjadi inti persoalan sofisme baik pada agama Islam maupun di luarnya. Dengan pemikiran tersebut dapat dipahami bahwa tasawuf atau mistisisme Islam adalah suatu ilmu yang mempelajari suatu cara bagaimana seseorang dapat mudah berada di hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala
Maka gerakan kejiwaan penuh dirasakan guna memikirkan betul suatu hakikat kontak hubung yang mampu menelaah informasi dari Tuhannya. Tasawuf atau mistisisme dalam Islam beresensi pada hidup dan berkembang mulai dari bentuk hidup kezuhudan atau menjauhi kemewahan duniawi. Tujuan ini supaya bisa berhubungan langsung dengan Tuhan, dengan maksud ada perasaan benar-benar berada di hadirat Tuhan. Para sufi beranggapan bahwa ibadah yang diselenggarakan dengan cara formal belum dianggap memuaskan karena belum memenuhi kebutuhan spiritual kaum sufi. Dengan demikian, maka tampaklah jelas bahwa ruang lingkup ilmu tasawuf itu adalah hal-hal yang berkenaan dengan upaya-upaya atau cara-cara untuk mendekatkan diri kepada Tuhan yang bertujuan untuk memperoleh suatu hubungan khusus secara langsung dari Tuhan. Kemudian, prinsip tasawuf. Yang pertama ada menurut Profesor Angha dalam The Hidden Angels of Life. Yaitu pertama ada zikir, merupakan sebagai suatu proses pemurnian hati, pembersihan, serta pelepasan. Orang-orang yang melakukan zikir kemudian bertujuan mendekatkan diri pada Tuhan melalui doa serta melantunkan lafaz zikir. Yang kedua ada fikr atau meditasi. Maksudnya adalah saat pikiran merasa bingung atau bertanya-tanya, pusatkanlah perhatian itu yang kamu miliki ke dalam diri dan berkonsentrasi pada satu titik. Meditasi ini sebagai suatu perjalanan kegiatan mental dari dunia eksternal menuju suatu esensi diri. Yang ketiga ada sahur atau bangkit, dengan membangkitkan jiwa dan tubuh sebagai proses mengembangkan kesadaran mata dan telinga. Selain itu juga sebagai suatu proses mendengarkan hati serta proses meraih akses menuju potensi diri yang tersembunyi. Yang keempat ada ju'i atau merasa lapar. Merasakan lapar ini pada hati dan pikiran untuk kemudian bertahan mencari serta mendapatkan suatu kebenaran. Proses ini kemudian melibatkan hasrat dan keinginan yang mendalam untuk tetap tabah serta sabar dalam mencari jati diri. Yang kelima ada sumt atau menikmati keheningan, yaitu berhenti berpikir serta mengatakan berbagai hal yang tidak perlu. Kedua hal ini merupakan proses menenangkan lidah serta otak dan juga mengalihkan dari godaan eksternal menuju Tuhan. Yang keenam ada syaum atau puasa. Tidak hanya pada tubuh yang berpuasa, melainkan pikirannya juga. Proses ini kemudian termasuk puasa fisik, bermanfaat untuk dapat melepaskan diri dari hasrat dan keinginan otak, serta pandangan atau persepsi indera eksternal. Yang ketujuh ada khalwat atau bersunyi sendiri, yaitu berdoa dalam kondisi sunyi atau kesunyian, baik secara eksternal maupun internal akan membantu melepaskan diri. Bersunyi sendiri tetap akan mendekatkanmu dengan orang lain atau di tengah orang banyak. Dan yang terakhir yaitu kedelapan ada khidmat atau melayani, menyatu dengan kebenaran Tuhan. Seseorang yang menemukan jalan jiwa untuk pelayanan diri. Seseorang yang menemukan jalan jiwa untuk pelayanan dan pertumbuhan diri. Yang kedua ada prinsip tasawuf menurut Imam Sahal Tusturi, yaitu pertamanya berpedoman kepada kitab Allah atau Al-Quran. Yang kedua mengikuti sunnah Rasulullah atau hadis. Yang ketiga makan makanan yang halal. Yang keempat tidak menyakiti manusia termasuk binatang. Kelima menjauhkan diri dari dosa. Dan yang keenam melaksanakan ketetapan hukum, yaitu segala peraturan agama Islam. Nah, lanjut ke dasar-dasar ilmu tasawuf dalam Al-Quran. Sama seperti ajaran dalam agama Islam lainnya, ilmu tasawuf kemudian dilarang menyimpang dari Al-Quran. Berikut ini adalah dasar-dasar ilmu tasawuf. 1. Surat Al-Baqarah ayat 115 yang berbunyi, artinya, dan kepunyaan Allah lah dari timur dan barat. Maka kemanapun kamu menghadap, maka disitulah wajah Allah. Sesungguhnya Allah adalah maha luas atau rahmatnya, dan maha mengetahui. Yang kedua ada dalam surat Al-Baqarah ayat 186, yang artinya berbunyi, dan jika hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku sangat dekat. Aku mengabulkan permohonan setiap orang yang berdoa jika ia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka kemudian memenuhi segala perintahku, serta hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka kemudian selalu berada dalam kebenaran. Yang ketiga ada dalam surat Qaf ayat 16 yang artinya berbunyi, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia serta mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami menjadi lebih dekat kepadanya dibandingkan urat lehernya.
Dan yang terakhir terdapat dalam surat Al-Kahfi ayat 65 yang artinya berbunyi, lalu mereka akan bertemu dengan seorang hamba di antara hamba-hamba kami, yang telah kami berikan kepadanya rahmat dari sisi kami, serta yang telah kami ajarkan kepadanya ilmu dari sisi kami. Nah, lanjut ke pemaparan yang kedua, yaitu akhlak dan konsepsi tasawuf. Proses pendidikan Islam mengarahkan manusia untuk menjadi pemilik peradaban. Nah, lanjut ke pemaparan selanjutnya, yaitu yang kedua, akhlak dan konsepsi tasawuf. Proses pendidikan Islam mengarahkan manusia untuk menjadi pemilik peradaban dan kualitas hidup yang mulia, yakni sesuai prinsip Al-Quran dan hadis. Bila dilihat dari tujuan pendidikan, yakni memanusiakan manusia secara adil dan beradab, dalam kurung Budiman Syah tahun 2012, maka pendidikan Islam memiliki tujuan keberadaan dalam menyempurnakan hakikat manusia untuk tidak melepaskan campur tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap aktivitas yang dilakukan selama di muka bumi ini. Dalam kurung Syafi'i tahun 2015. Artinya, pendidikan Islam mengarahkan tata cara dalam menyikapi kehidupan yang ada dengan penekanan pentingnya yang memiliki peradaban yang berdasarkan dengan tuntunan yang telah dijelaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, yang harus dipraktikkan dengan baik dalam setiap lini kehidupan yang ada, baik pada ruang lingkup yang kecil maupun besar. Nah, lanjut ke pemaparan yang ketiga, yaitu sejarah dan perkembangan tasawuf. Terdapat beberapa versi tentang munculnya ilmu tasawuf. Ada yang percaya bahwa tasawuf telah ada sebelum Nabi Muhammad SAW menjadi Rasul. Ada pula yang percaya bahwa tasawuf muncul setelah kerasulan Nabi. Nah, pendapat pertama yaitu tasawuf muncul sebelum Nabi Muhammad SAW menjadi Rasul. Pendapat ini berasal dari kata beranda atau sufa, dan pelakunya disebut juga dengan ahl al-sufa, seperti telah disebutkan di atas. Mereka kemudian dianggap sebagai penanam benih paham tasawuf yang berasal dari pengetahuan Nabi Muhammad. Dan pendapat kedua yaitu tasawuf muncul setelah zaman Nabi Muhammad SAW. Pendapat ini mengungkapkan tasawuf muncul ketika pertikaian antar umat Islam di zaman Khalifah Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib, khususnya disebabkan oleh faktor politik. Pertikaian yang terjadi antar umat Islam disebabkan oleh faktor politik dan perebutan kekuasaan yang terus berlangsung di masa khalifah-khalifah sesudah Utsman dan Ali. Muncullah masyarakat yang bereaksi terhadap hal tersebut, kemudian menjadikannya menganggap bahwa politik dan kekuasaan merupakan wilayah yang kotor. Mereka melakukan berbagai gerakan uzlah, yaitu menarik diri dari hingar-bingar masalah duniawi. Lalu muncullah gerakan tasawuf yang saat itu dipelopori oleh Hasan al-Basri pada abad kedua Hijriyah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Baik, sekiranya cukup sekian pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya saya memohon maaf. Syukron, jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.